tanggal 28 Mei 2020, saya akan memberikan informasi terkini tentang perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Orang dalam pemantauan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 3.163, di mana yang masih dalam pemantauan ada 58 orang, yang telah selesai dipantau selama 14 hari berjumlah 3.098, dan yang meninggal dalam status ODP ada 7 orang. Untuk pasien dalam pengawasan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 105 orang, di mana yang masih berada di ruang isolasi di beberapa rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung sejumlah 15 orang, dan yang sudah negatif dalam keadaan PDP atau sembuh sejumlah 70, dan PDP yang meninggal ada 20 orang. Kasus konfirmasi positif COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung sampai hari ini berjumlah 118 kasus, di mana yang masih berada di ruang isolasi ada 60 orang, yang meninggal terkonfirmasi positif ada 10 orang, dan yang sembuh dari konfirmasi positif ada 48 orang. Ada beberapa pertanyaan tentang klaster-klaster yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini klaster yang ada di Provinsi Lampung ada 5 klaster, yaitu klaster yang dari wilayah terjangkit ada 34 kasus, klaster daripada kasus sendiri ada 20 kasus, klaster Goa 30 kasus, klaster Bengkulu 4 kasus, dan klaster Temboro ada 30 kasus. Dan yang menjadi penularan terbanyak hasil tracing di Provinsi Lampung adalah berjumlah 34 dari klaster wilayah terjangkit, dalam arti ada kontak dari orang-orang luar daripada wilayah Lampung yang merupakan memang daerah terjangkit COVID-19. Untuk OTG di Provinsi Lampung saat ini berjumlah ada 73 pasien, di mana OTG ini kami dapatkan dari hasil tracing daripada kasus konfirmasi positif. Saat ini ada pertanyaan juga, situasi di sejumlah pasar tradisional di Lampung cukup ramai. Apakah pemerintah berencana untuk menggelar tes cepat secara massal di pasar ataupun pusat keramaian di Lampung untuk deteksi dini COVID-19? Dalam hal ini bisa kami informasikan bahwa pemerintah memang akan berencana menggelar tes rapid secara maksimal atau secara acak massal di pasar, di pusat keramaian juga. Hal ini tentu lagi dalam tahap proses penyusunan persiapan, baik logistik, kita juga harus menyiapkan alur dan juga petugas pelaksana di lapangan.